Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Tuhan adalah gunung batu keselamatan mazmur kita. Semuanya bertepuk tangan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara kekuatan kami Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu ada untuk kami Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan mazmurku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara Tuhan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari yang lebih baik katakan, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu ya Tuhan selalu ada bagi kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Hanya Yesus yang layak kita sembah, kita tinggikan, dan kita puja. Dan sampai hari ini kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Pak. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri di tengah kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, beri katamu. Sembah dan puji, beri katamu. Sembah dan puji, beri katamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, haleluya Tuhan. Sembah dan puji, beri katamu. Sembah dan puji, beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sama-sama menyatakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, layak kami tinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Haleluya Tuhan, sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat suaramu, katakan, sembah dan puji, beri katamu. Sembah dan puji, beri katamu Tuhan, beri katamu. Sembah dan puji, beri katamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, kami mau penuhi kamu dengan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji, beri katamu. Beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
katakan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, layak kami sembah. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau nyatakan tinggi namamu, dipuji ya Tuhan. Haleluya. Layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan ya Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi namamu yang kudus, untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami memuliakan namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari yang terbaik katakan, ku muliakan namamu. Haleluya Tuhan, mulia namamu Tuhan, sebab namamu besar. Engkau layak kami puji Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau agungkan namamu. Haleluya, agung namamu Tuhan, sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita agungkan nama Tuhan, ku muliakan Tuhan, mulia namamu Tuhan, sebab namamu besar, besar dan layak dipuji. Kami agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar, haleluya, dan layak dipuji. Mari kita yang ada di rumah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini.
Engkau telah memelihara kami begitu luar biasa. Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Pada saat ini kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di rumah kami seperti dalam sorga. Dalam hidup kami seperti dalam sorga. Kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu datang di tengah-tengah kami dan melawat kami pada saat ini. Mari Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Mari Kau pimpin kami Tuhan langkah demi langkah, supaya hidup kami sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan kami semua mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa-masa yang sukar. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan supaya semuanya ini dalam kuat kuasa Roh Kudus dan pimpinannya. Hamba-Mu yang penuh kekurangan ini biarlah Tuhan tersembunyi di dalam kuasa salib Kristus yang penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa supaya di rumah kita masing-masing kuasa Tuhan, hadirat Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita semua. Minggu ini tema kita adalah tema yang baru. Dan saya berharap lewat pembahasan firman Tuhan ini semua kita akan diberkati. Keluarga demi keluarga, semuanya yang menyaksikan akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama membaca dari firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Dan tema kita pada hari ini adalah krisis. Kenapa kita menyampaikan atau kita membahas tentang krisis? Karena kita sedang mengalami krisis. Semua orang di muka bumi sedang diserang oleh krisis. Oleh sebab itu saya rindu semua kita akan mengerti bagaimana kita berjalan bersama Tuhan sekalipun di tengah krisis. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1, semua saya berharap kita akan buka. Saya tunggu semua kita yang di rumah juga membuka firman Tuhan, sehingga kita mengerti tuntunan Tuhan. Mari semuanya dibuka Alkitabnya. Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kita baca dari kitab Pengkhotbah memberi kita sebuah dasar pengertian bahwa di muka bumi segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Ada masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus selalu siap berjalan bersama Tuhan dalam waktu apapun, dalam masa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar sekarang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah krisis seperti hari-hari ini. Semua orang mengalami krisis karena pandemi virus corona ini. Dan sampai hari ini belum ada yang tahu sampai kapan ini terjadi. Beberapa minggu saya berkhotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya mendorong saudara waspada kalau hari-hari ini adalah kita memasuki akhir zaman. Tetapi kita harus mengerti sekalipun kita di tengah akhir zaman bukan berarti kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya dalam hidup ini. Kita tetap akan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah sekarang, pengertian apa yang harus kita miliki di tengah krisis? Sebelum kita masuk dalam pengertian-pengertian ini, apa sih krisis itu? Krisis adalah suatu keadaan di luar kendali kita yang menyebabkan penderitaan besar. Itulah krisis. Kalau kita mengalami penderitaan tapi itu bisa kita kontrol, kita kendalikan, itu bukan krisis. Tetapi krisis adalah satu keadaan di luar kendali kita dan itu membuat kita menderita. Itu adalah krisis.
Dan kalau kita membaca Alkitab, bukankah Tuhan juga mengajari kita ada masa di mana kita diberkati, semuanya serba baik, tapi ada masa kita juga harus mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita miliki? Pengertian apa yang harus kita punya pada waktu kita berjalan di tengah krisis? Saya berdoa, apa yang saya sampaikan minggu ini akan menolong kita semua, menolong keluarga kita untuk kita punya perjalanan yang indah bersama Tuhan sekalipun di tengah-tengah krisis. Yang pertama, saudaraku, saya ingin memberi saudara pengertian dan saudara harus mengerti sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada apa? Waktunya. Ada waktunya, ada masanya. Jadi perhatikan ini. Yang pertama, krisis itu adalah musim. Apa maksud saya? Saudara, di dunia ini ada banyak musim. Di Indonesia ada musim kemarau dan musim penghujan. Secara kondisi alam di negara-negara Eropa yang subtropis ada 4 musim. Dan semua musim ini akan datang silih berganti. Krisis adalah musim. Sekarang krisis. Di masa depan kalau Tuhan masih memberi panjang umur kepada kita dan Tuhan belum datang di muka bumi ini, krisis akan berganti karena krisis adalah musim. Bukan hanya kondisi alam yang adalah musim, saudaraku. Memang di dalam kondisi alam ada musim, kalau di subtropis itu ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada juga yang namanya musim dingin. Semuanya bersalju. Tetapi dalam hidup kita menurut Alkitab bukan hanya musim alam yang ada, tapi musim kondisi. Alkitab juga mengajarkan kita ada musim kelaparan di Alkitab. Ada terjadi pada saat zaman Nabi Elia, kelaparan terjadi. Bukankah itu musim? Tapi apakah kelaparan tidak berganti? Apakah kelaparan terus? Tidak. Kelaparan pun akan berhenti. Kemudian akan muncul masa kelimpahan. Di zaman Ishak, kata Alkitab, maka menaburlah Ishak di masa-masa kelaparan, di masa-masa kesusahan. Tapi apakah kelaparan terus ada? Tidak, akan berganti karena krisis adalah musim. Pada zaman Yusuf diangkat sebagai seorang yang bijaksana di Mesir. Yusuf diberitahu Tuhan akan ada masa kelimpahan, tapi akan ada masa kekurangan. Jadi krisis adalah musim. Apa maksud saya? Saudaraku, kalau krisis adalah musim, berarti kita tidak perlu putus asa. Banyak orang di tengah pandemi ini jadi putus asa. Saya tidak ingin saudara putus asa. Saya ingin saudara punya harapan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan belum datang untuk mengakhiri pemerintahan dunia ini, maka pandemi corona pun bisa berhenti dan musim akan berganti. Saudara harus tetap punya harapan. Penyakit adalah krisis, tetapi penyakit juga bisa berhenti dan diganti dengan kesembuhan. Tuhan berjanji, selama bumi masih ada, maka musim akan selalu berganti. Saya bacakan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Mari kita buka semuanya. Semua yang di rumah ayo buka Alkitabnya. Buka ayat ini. Kejadian 8 ayat 22. Apa kata firman Allah? Bunyinya begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara harus percaya, kalau Tuhan memberi panjang umur kepada bumi ini, belum hari Tuhan yang terakhir, belum hari kiamat, belum hari kedatangan Tuhan, maka pandemi ini pun akan berhenti. Sebab di dunia ini Tuhan berjanji musim itu berganti. Saudara mesti punya harapan sekarang. Jangan putus asa. Dan saudara mesti ingat bahwa selalu ada harapan karena krisis adalah musim. Saya berdoa waktu saudara mendengar ini yang sudah mulai putus asa, yang sudah mulai saudara mengalami kegelisahan, saudara mulai kacau pikirannya. Saya ingin saudara mengerti, krisis ada waktunya. Semua tantangan ini, semua kesukaran ini ada masanya. Tidak akan selamanya. Oleh sebab itu, mari kuatkan iman.
Tuhan mengajari kita harus punya harapan. Karena orang yang benar di dalam Tuhan, orangku yang benar hidup oleh iman, kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya hidupnya harus oleh iman, bukan penglihatan. Kalau kita melihat sekarang, kita melihat berita-berita, kita melihat kenyataan, pandemi ini belum berhenti, masih bergulir. Tetapi pertanyaannya, apakah selama-lamanya? Saya mau katakan, kalau Tuhan belum akan datang, maka pandemi ini pun akan berhenti, saudara. Saudara harus berharap. Amin. Harus punya harapan. Saudara harus percaya Tuhan mengendalikan. Memang krisis di luar kontrol kita. Tapi krisis tetap di dalam kontrol Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau sudah masih tetap punya harapan, berpegang pada janji Tuhan, maka saya percaya krisis ini tidak membuat kita putus asa. Saudaraku, jadi yang pertama, mari dipahami sama-sama. Apa pengertian yang harus ada dalam hidup kita pada waktu kita mengalami krisis. Kita tahu krisis adalah musim. Namanya musim pasti berganti. Secara rohani pun, saudara, kita juga mengalami musim-musim bersama Tuhan. Ada musim panas, di mana semua hidup kita diberkati, semua serba mudah. Tapi ada musim gugur, tiba-tiba berkat-berkat kita mulai berguguran. Apa yang kita pandang paling luar biasa mulai diizinkan gugur. Dan setelah musim gugur, kadang Tuhan izinkan malah justru musim dingin. Kita sudah berjuang untuk dipulihkan, kita sudah berjuang untuk bangkit kembali. Tapi kadang Tuhan izinkan, bukannya pulih, tapi kita malah seperti masuk musim dingin. Semuanya serba beku. Tapi apakah musim dingin akan tetap begitu terus? Tidak. Krisis adalah musim. Berharaplah kepada Tuhan. Kuatkan iman saudara bersama keluarga. Kuatkan hatimu. Percaya badai pasti berlalu. Tuhan akan memberikan kita musim yang baru, yang penuh dengan berkat yang baru buat kita yang percaya dan bersandar kepadanya. Amin, saudaraku. Boleh katakan sama-sama dengan saya? Saya percaya bahwa krisis adalah musim. Sebab itu krisis pasti berganti, pasti berhenti. Amin, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang harus ada di pikiran kita, di pengertian kita waktu kita mengalami krisis. Saudaraku, mari kita sadari, di tengah krisis Tuhan menyertai kita. Saya ulangi, di tengah krisis Tuhan menyertai kita. Saudara harus ingat, sebelum krisis ini datang, bukankah Tuhan sudah menyertai kita? Amin. Ketika kita berjalan di tengah krisis, Tuhan masih menyertai? Ya. Kalau krisis ini sudah lewat, apakah Tuhan masih tetap menyertai kita? Jawabannya adalah ya. Sekarang kalau engkau percaya kepada Tuhan, Dia menyertai engkau, maka engkau harus yakin semuanya dalam kendali dan berkat Tuhan. Saudaraku, memang krisis membuat segala sesuatu jadi berubah. Apa yang dulu tidak ada dalam hidup kita, mungkin jadi ada. Contohnya, dulu mungkin gak kenal kekurangan. Sekarang mulai ada keluarga yang mulai mengalami kekurangan. Bisa dulu, ya mungkin kita tidak punya budaya lockdown atau diam di rumah seperti sekarang. Semua sudah terbatas. Dulu gak ada, sekarang jadi ada. Bahkan ekstrim, mungkin dulu gak punya utang, sekarang bisa punya utang. Kita berdoa supaya itu gak terjadi, tapi orang bisa alami. Tetapi kita harus tahu, krisis memang bisa mengubah segala sesuatu, tapi krisis tidak mengubah Tuhan dan kerajaan surga. Amin. Tuhan tetap sama, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap sanggup menolong anak-anaknya, Tuhan tetap sanggup membuat mujizat. Kalau kita membaca firman Allah, semua hamba-hamba Tuhan yang berjalan di tengah tantangan, di tengah krisis seperti apapun, tapi selama masih dengan Tuhan, mujizat selalu ada, mujizat selalu ada, mujizat selalu ada. Hari ini saya berkata kepada saudara, walaupun keadaan tidak menentu, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memelihara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, mujizat masih ada buat kita. Amin. Saya harus kuatkan hati saudara. Sebab di tengah krisis,
Tuhan menyertai kita. Sebelum ini terjadi, Dia menyertai. Saat kita mengalami krisis, Tuhan tetap menyertai. Kalau krisisnya sudah lewat, Tuhan tetap menyertai kita. Satu hal yang terpenting yang kita harus ingat, bahwasanya Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya, Dia sanggup. Dia sanggup. Saya ingin memberikan pengertian ini supaya saudara tidak ada seorang pun yang lemah imannya gara-gara krisis ini. Saudara lihat Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Sekalipun semua orang krisis, bisakah Tuhan membuat saudara tetap tidak krisis? Sekalipun banyak orang akan kesulitan mencari makan, apakah Tuhan tidak bisa membuat saudara tetap mudah mendapatkan makanan saudara? Tetapi engkau harus berjalan bersama Tuhan. Sebab Dia yang sanggup melakukan semua itu. Tuhan adalah pemegang kendali atas segala sesuatu. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Tuhan berjanji, kalau pencobaan datang ke seluruh dunia, asalkan kita berjalan bersama Tuhan, setia, Dia bisa meluputkan kita dari semua pencobaan ini. Kita membuka bagian firman Tuhan yang lain. Kitab Wahyu. Semua akan lihat Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 10. Saudara yang di rumah saya undang ayo baca juga. Supaya kita mengikuti pengajaran ini. Semua saya undang baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya supaya mengerti kehendak Tuhan. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan, Tuhan bisa datang kepada jemaat di Philadelphia sebagai Tuhan yang seperti ini. Kalau aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan Tuhan berkata, aku melakukannya untukmu. Aku akan membuka jalan untukmu, seorang pun tidak bisa menutupnya. Tapi kalau aku menutup sesuatu bagimu, tidak ada seorang yang bisa membuka. Bahkan jemaat ini diberi otoritas, kuasa, kemenangan. Yang memusuhi takluk di bawah kakinya. Sekarang musuh kita bukan orang, tapi virus yang tidak terlihat. Saya percaya dengan iman segala yang difirmankan Tuhan bisa terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, lihat ini bagian akhir dari ayat ini. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan berkata, kalau karena engkau tekun menantikan aku, engkau melakukan firmanku, maka aku akan melindungi engkau dari semua pencobaan yang datang ke seluruh dunia. Saya bertanya, bisakah firman ini terjadi dalam hidup saudara? Bisakah ini terjadi dalam keluargamu? Saya percaya ini bisa terjadi. Dan kalau kita percaya dan melakukan firman Tuhan, ini pasti terjadi buat kita. Katakan amin. Saudaraku, jadi jangan takut hari-hari ini. Percaya firman Tuhan. Di tengah krisis, Dia berjalan bersama kita. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah ingkar janji, Dia bisa. Kalau Dia sudah berjanji, Dia lakukan. Satu pujian mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kita nyanyikan kunci G. Yang di rumah mari nyanyi sama-sama. Janjimu seperti
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bangkitkan iman kita. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya Tuhan yang kau sembah berjalan bersamamu, berjalan bersama keluargamu? Kalau hidupmu itu tekun kepada Tuhan, apakah Tuhan akan berkhianat kepada kita? Tentu tidak. Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi ingat, di tengah krisis, Tuhan berjalan bersama kita. Dia menyertai kita. Sebelum krisis ini ada, Dia menyertai kita. Di tengah krisis, Dia tetap menyertai. Setelah krisis ini lewat, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita kuat hati, kuat iman. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Boleh kita ngomong sama-sama saat ini? Saya percaya, sekalipun di tengah krisis, Tuhan berjalan bersama saya. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan aku. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita belajar? Pengertian apa yang harus ada? Tadi saya sebutkan, yang pertama, kalau kita sedang berjalan di tengah krisis, mari kita pahami, krisis itu adalah musim. Kalau musim, pasti berganti. Setuju? Yang kedua, di tengah krisis, Tuhan berjalan bersama kita. Jangan takut, Dia yang memelihara kita. Dia bisa menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, melalui krisis, kita dibentuk menjadi dewasa. Ingat, di waktu-waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa dipercaya hal-hal besar oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa yang akan diberi banyak anugerah oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa imannya melahirkan mujizat-mujizat yang besar bersama Tuhan. Nah saudara, krisis tidak selalu buruk. Melalui krisis kita bisa dibentuk untuk menjadi lebih baik. Bukankah kita percaya semuanya dalam kontrol Tuhan? Krisis diizinkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan mengganti musimnya. Tetapi bagi kita anak-anaknya, apakah krisis itu bermanfaat? Ya, krisis kadangkala dipakai Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Kita lihat ayatnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Ayat yang terakhir semuanya buka. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, lewat krisis kita bisa dibentuk menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Karena dengan pertolongan Tuhan, krisis akan membuat kita lebih sungguh-sungguh untuk memaknai hidup. Coba lihat saya, perhatikan. Sebelum ada pandemi corona ini, banyak orang begitu menyia-nyiakan hidup. Setelah virus ini menyerang seluruh dunia dan orang banyak mati,
Krisis ini datang, lihat apa yang terjadi. Orang mulai belajar menghargai hidup. Kalau orang dunia bisa begitu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ketika krisis datang, mestinya kita jadi lebih mengerti, memaknai hidup kita, betapa berharganya hidup ini. Krisis dengan pertolongan Tuhan itu akan banyak gunanya buat kita. Yang pertama, membuat kita lebih sungguh-sungguh dalam memaknai hidup. Kedua, lewat krisis iman kita berkembang. Benar apa enggak? Saudara sekarang sudah dipaksa hidup hanya karena takut corona, takut mati kena virus, atau lebih percaya semua dalam penentuan Tuhan. Kalau Dia melindungi aku, maka virus ini tidak berkuasa terhadap aku. Saudara, anak-anak Tuhan akan digiring oleh krisis ini supaya mereka merespon dalam iman. Dan Tuhan berharap lewat krisis iman berkembang, makin percaya, makin bersandar, makin tahu Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Bukankah krisis berguna, saudaraku? Jadi tidak selalu krisis itu buruk. Saudaraku, krisis adalah tempat di mana kita bisa evaluasi diri. Kalau orang sudah mengalami krisis, entah krisis penyakit, krisis ekonomi, atau krisis apapun melanda hidupnya, maka dengan sendirinya tiba-tiba dia akan berhenti dan mulai berpikir, kenapa saya alami ini? Dan dia akan mulai evaluasi diri. Orang tidak pernah bisa maju tanpa mau belajar evaluasi diri, bukan? Jadi dengan pertolongan Tuhan, krisis itu baik. Amin. Berikutnya, krisis berguna. Karena di tengah krisis, kita juga akan lebih kreatif. Sekarang, bisnis mulai banyak yang dipangkas. Banyak sektor bisnis mulai merosot dan dipangkas. Tetapi di tengah krisis selalu ada muncul bisnis-bisnis yang baru. Kapan hari saya dengar ada seorang di Jakarta. Sebelum krisis, sebelum ada corona datang, dia bisnis properti. Tetapi walaupun dia sudah punya bisnis properti, tapi dia masih punya hutang dalam pekerjaannya, dia masih belum mapan, ya belum bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Tapi aneh di tengah krisis, karena dia anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, tiba-tiba dia bisa berbisnis alkohol. Dan itu sangat besar. Dan hanya beberapa bulan dia bersaksi, heran saya, gara-gara corona utang saya lunas semua. Dulu properti saya masih punya utang, sekarang tiba-tiba saya bisa bisnis alkohol dan berhasil dan menjadi sangat diberkati. Coba, di tengah krisis, apakah krisis itu hanya bisa melukai orang? Tidak. Di tengah krisis anak-anak Tuhan yang dipimpin Tuhan bisa lebih kreatif. Saya berdoa walaupun ini krisis, saudara akan jadi lebih kreatif. Dan saudara tahu bagaimana mendapatkan berkat dan jalan-jalan Tuhan di tengah pandemi ini. Amin saudaraku. Jadi perhatikan pengajaran hari ini. Saya berdoa, saya berharap selama krisis ini terjadi, kita semua tidak ada yang putus asa. Kenapa? Karena krisis adalah musim. Yang kedua, di tengah krisis, selama krisis terjadi, kita tetap mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa sekalipun di tengah krisis. Dia tetap sanggup memberkati setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah masa krisis ini lewat, saya berdoa kita sudah menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Sekarang kita nggak bisa ibadah di gereja. Dulu waktu gereja masih buka, banyak kok jemaat yang gak sungguh-sungguh ibadahnya. Ya, kadang ibadah masih gak konsen, main handphone dan sebagainya. Tapi tiba-tiba krisis ini melanda. Dan sekarang jemaat mulai berkata, kami rindu ibadah. Loh, krisis justru membuat orang yang dulunya biasa-biasa dengan Tuhan, sekarang jadi rindu akan Tuhan. Mulai menyala ibadah-ibadah di rumah tangga, mulai bangkit iman-iman yang baru. Saya percaya ketika krisis ini berhenti, selesai, kita bisa kumpul kembali, akan muncul wajah-wajah baru yang sudah jauh lebih dewasa di dalam Tuhan, yang penuh dengan berkat dan kesaksian karena perbuatan Tuhan telah menyertai kita. Amin saudaraku. Jangan takut terhadap krisis. Yang penting adalah bagaimana kita membangun pengertian kita.
Kalau kita berjalan dengan Tuhan, krisis itu tetap akan bisa kita lewati. Krisis adalah musim, saya ulangi. Di tengah krisis Tuhan berjalan bersama kita. Dan krisis membuat kita akan lebih dewasa. Mari tetap kuat dalam Tuhan, terbang bersama Tuhan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Satu pujian, firman-Mu berkata, Engkau besertaku, dan saya undang para singer, pemain musik menolong saya di depan. Haleluya. Mari semuanya yang di rumah, kita siapkan hati datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan menyanyi, menyembah, kita menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Krisis adalah musim. Dan bukankah Tuhan adalah Tuhan yang menyertai di setiap musim hidup kita? Selama krisis terjadi, Tuhan akan berjalan bersama kita dan kita berjalan bersama Tuhan. Jangan kita takut. Dan setelah krisis ini lewat, kita akan jauh lebih dewasa. Karena krisis membentuk kita menjadi lebih sungguh-sungguh memaknai hidup. Kita akan bertumbuh dalam iman, kita bisa evaluasi mana yang tidak baik kita tinggalkan. Dan kita akan jauh lebih kreatif. Jangan menyerah, mari kita percaya Tuhan ada bersama kita. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan-Mu. Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja-Mu. Semua yang di rumah, mari sama-sama kita akan percaya bersama Tuhan. Kita akan terbang tinggi, kita akan melintasi semua problema kita. Kita akan bisa mendapat pertolongannya hari demi hari. Di tempat ini saya berdoa, saudara kuat yang ada di rumah. Di tempat ini saya berdoa, keluarga saudara dijaga oleh Tuhan. Di tempat ini saya berdoa, Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Krisis memang ada, bukan tidak ada. Tapi krisis adalah musim, dia akan berganti. Tuhan berjalan bersama kita, tidak perlu takut. Dan krisis itu baik, membentuk kita lebih dewasa. Dan kita akan semakin diangkat oleh Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Sementara kita menyanyi, sebentar kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Supaya kita terima hadirat Tuhan itu. Supaya kita terima lawatan Tuhan itu. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Mari menyanyi sama-sama. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Pada hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku
Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Saya mau tanya kepada saudara yang di rumah. Sekarang saudara sudah dengar firman. Saya sangat mengasihi saudara. Saya tahu semua kita tidak mudah melewati semua ini. Tapi bukankah kita ini adalah warga kerajaan sorga? Kita berasal dari sorga. Kita hidup dalam kuasa sorga. Jadi kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita sudah belajar krisis adalah musim. Saya mau tanya, apakah engkau percaya dan sepakat? Krisis adalah musim. Jadi kita percaya musim akan berganti. Kalau Tuhan belum akan datang, kalau Tuhan belum akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, maka pandemi ini pasti berganti. Dan kita akan bisa membangun semuanya dengan baik, bahkan mungkin jauh lebih baik dari sebelumnya. Waktu kita hadapi krisis, apakah engkau percaya Tuhan menyertai engkau? Apakah engkau percaya Tuhan tidak berubah? Jangan kita berpikir kalau enggak krisis Tuhan kaya dan murah hati. Kalau lagi krisis Tuhan lagi pelit dan enggak punya sesuatu, enggak punya uang. Oh, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan krisis dimaksudkan oleh Tuhan untuk membuat kita jauh lebih dewasa. Saya rindu ada banyak kepala keluarga yang semakin dewasa. Ada banyak para istri yang makin dewasa. Anak-anak makin dewasa dalam Tuhan. Karena itulah maksud Tuhan di balik semua ini. Siapa yang mau didoakan, siapa yang mau kuat dalam krisis, siapa yang sungguh-sungguh ingin mengalami berjalan bersama kuasa Tuhan, berjalan bersama roh Tuhan. Minggu ini saya minta saudara, mari responi. Siapa yang mau didoakan, angkat tangan saudara. Saya mau doa buat saudara. Tuhan, di tempat ini hamba-Mu berdoa buat semua jemaat. Kasih karunia-Mu menyertai mereka ya Bapa. Kuasa-Mu tercurah atas mereka ya Bapa. Biarlah kuasa perlindungan-Mu nyata. Engkau berjanji Tuhan, orang yang berjalan bersama Engkau, orang yang Kau pilih, orang yang Kau berkenan, maka walaupun pencobaan datang ke seluruh dunia, maka kami tetap luput. Di tengah krisis, kami tetap bisa berkelimpahan. Di tengah krisis kami tetap bisa mendapatkan banyak berkat dan berbagi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Krisis mendewasakan kami. Tuhan jamah setiap jemaat yang sedang mengangkat hatinya dan tangannya. Jamah, lawat, penuhi, urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai mereka. Tidak ada satupun yang tetap putus asa. Semua roh keputusasaan dilepaskan dalam nama Yesus. Kelemahan, ketakutan dilepaskan dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan kami berjalan dalam kuasa yang baru, yang penuh pengharapan. Dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu membuat kami senantiasa hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah berdoa. Dan seperti biasa, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Sekarang saya persilakan semua saudara-saudara akan mempersiapkan roti dan anggur. Bagikanlah roti dan anggur kepada seluruh keluarga saudara. Kecuali anak-anak yang masih kecil, lebih baik orang tuanya yang mengangkatkan rotinya dan anggurnya saat berdoa, supaya oleh iman orang tuanya anak-anak diberkati. Tapi bagi anak-anak yang sudah beriman kepada Tuhan, yang sudah mengerti bagaimana harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, punya kehidupan yang takut akan Tuhan, kita angkat perjamuan sama-sama. Kalau sudah siap, mari kita angkat roti kita. Semua angkat rotinya dan kita berdoa sama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini. Kami memberkati dengan iman dan menerimanya sebagai tubuh-Mu yang disalibkan supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati
di muka bumi ini. Kami dilayani oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami mematahkan, kami menolak segala kuasa penyakit dalam nama Yesus. Enyah dari hidup kami. Kami berdoa segala kesengsaraan, kemiskinan, kegagalan, kekacauan tidak menjamah kami, tidak menguasai kami. Oleh kuasa penebusan Tuhan Yesus, kami dibebaskan, kami diberkati, kami diangkat Tuhan sebagai angkatan orang benar. Sebab kami percaya, kami mengakui di kayu salib, hidup kami sudah ditebus. Inilah tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Sekalipun secara fisik kami hanya memakan sekeping roti, tapi dalam perjamuan kudus itu ilahi ya Tuhan. Sebab roti ini mewakili daging-Mu yang telah hancur, yang telah diserahkan untuk menebus seluruh hidup kami ini. Kami percaya saat ini kuasa-Mu datang, memenuhi, membebaskan, memberkati kami. Yesus adalah pokok anggur bagi kami, dan kami adalah carang-carangnya. Dan dalam Tuhan Yesus, kami semua pasti berbuah. Amin. Mari angkat anggur saudara. Kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, kami juga memberkati anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami, supaya kami diampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Kami diubahkan menjadi serupa Kristus. Kami dijagai, kami dipakai oleh darah, sehingga rancangan setan-setan, serangan yang jahat terhadap kami semuanya dibatalkan, dilepaskan. Sekarang ini kami menerima anggur sebagai darah Yesus. Darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama. Inilah darah. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, semuanya angkat tangan dan bersyukur. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Amin. Memberkatiku. Aku percaya. Saudara bisa kembali duduk dan kita akan masuk di dalam doa dan juga pengumuman gereja. Kita siapkan segala sesuatunya supaya semua akan berjalan dalam perencanaan Tuhan. Amin. Memberkatiku, Kau turun tangan, memberkatiku, Kau turun tangan, memberkatiku. Amin, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan akan senantiasa ada dan dinyatakan di tengah-tengah kita. Hari ini secara khusus kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa
dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berfirman melalui hamba-Nya, sehingga kita sekalian boleh ada dalam kasih karunia Tuhan. Kita boleh melewati setiap krisis yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kita menyampaikan terima kasih kepada gembala kita yang kita kasihi, Pastor Heru Johananta, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Hari ini juga kami berterima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Kepada WL, singer yang melayani Tuhan, kepada seluruh pemain musik yang melayani Tuhan, juga multimedia. Kita berterima kasih, biarlah pelayanan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia ada bersama-sama di dalam ibadah ini. Tuhan akan memberkati setiap jemaat GBI Eliabes, jemaat GBI Victory. Ketika kita beribadah bersama-sama, Tuhan memberi kekuatan iman. Tuhan akan menambah-nambahkan sukacita dan berkat atas kehidupan setiap kita. Biarlah melalui ibadah ini, setiap kita akan terus dibawa masuk untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami terus bersyukur, biarlah kita akan terus setia kepada Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Dan gereja juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, baik melalui amplop-amplop yang dikumpulkan, yang diambil oleh gereja, ataupun melalui transfer rekening. Setiap persembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan, ini akan menyenangkan hatinya. Dan Tuhan akan memberkati setiap persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, ataupun persembahan misi yang Bapak Ibu berikan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kami juga terus mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan yang kekasih yang ada di gereja GBI Victory dan GBI Eliabes, supaya setiap kita terus tekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh gembala kita melalui mesbah pagi. Biarlah melalui mesbah keluarga ini, setiap kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita akan terus siapkan diri kita, terus siapkan hati kita. Kita akan ikuti dan dengarkan pengajaran-pengajaran ini supaya kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan kami juga mendorong kepada setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita setiap hari akan terus rajin untuk membaca firman Tuhan di dalam program Suka Membaca Alkitab. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari ini, setiap kita juga akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan makanan yang baru. Jangan lewatkan pembacaan Alkitab kita setiap hari. Sebab roti kita tidak boleh basi. Kita harus makan makanan rohani yang sehat dan bergizi. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di minggu ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara semua yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus melimpah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Kami mendoakan dari tempat ini, biarlah kemuliaan Tuhan itu hadir atas kita sekalian. Haleluya. Dan kita semua akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan.
Mari kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan membawa persembahan ini di hadapannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Berikanlah persembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan disenangkan melalui setiap persembahan yang kita berikan. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mengangkat persembahan kami. Di tengah-tengah ibadah kami mengucap syukur melalui persembahan kami ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persembahan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau disenangkan melalui setiap taburan persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu. Kalau di tangan kami ini Tuhan ada persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, biarlah semuanya itu akan sungguh-sungguh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini melalui pekerjaan-Mu di gereja Eliabes dan gereja Victory. Kami berdoa supaya persembahan ini disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan ini akan sungguh-sungguh menjadi kesenangan hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat yang memberikan persembahan ini. Berkatilah kami, pekerjaan kami, usaha kami. Semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan berikan persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Yang di rumah mari siapkan hati kita. Saya undang semua saudara yang di rumah, saudara akan berdiri sama-sama. Mari kita akan angkat tangan, arahkan hati pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Cinta, karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Juga anugerah, persekutuan yang penuh kuasa di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Sehingga engkau diberkati berlimpah-limpah. Tuhan terus memperluas daerahmu. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam pekerjaan tanganmu. Dan juga Tuhan menjauhkan daripadamu segala malapetaka. Supaya kesakitan tidak menimpa engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berfellowship bersama keluarga kita masing-masing. Amin.